Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Hasan Asari dari Prodi Tadris Matematika Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri. Oke, jadi kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi mengenai nahwu, yaitu pada bab taukid. Hanya taukid ya, karena waktunya nanti jadi panjang kalau kebanyakan materi. Oke, langsung saja ke materinya. Jadi untuk referensinya ini saya ambil dari kitab Ajurumiyah, karya beliau Syekh Muhammad bin Dawud As-Sunhaji. Langsung ke pembahasannya bab taukid. Atau gitu, tapi ulil mu'akkati fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Adapun yang dinamakan dengan taukid adalah tabi', pengikut lil mu'akkati terhadap lafadz yang ditaukidi. Fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi, baik nanti itu dalam segi rafa'nya, nasabnya, khafadnya atau ta'rifnya. Nah, ini tergantung dari si mu'akadnya ya. Kalau mu'akadnya itu rafa, berarti nanti taukidnya rafa. Kalau mu'akadnya itu nasab, berarti taukidnya itu nasab, karena taukid itu tabi' pengikut. Oke, langsung ke qauluhunya. Atau gitu huwa lughatan at-taqwiyatu. Jadi taukid dilihat dari segi bahasa itu adalah at-taqwiyatu, penguat. Taukid secara bahasa itu penguat. Wastilahan yang qasimu ila qismaini lafdiyun wa ma'nawiyun. Adapun nanti taukid secara istilah itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama lafdi, yang kedua ma'nawi. Adapun falafdiyu huwa i'adatul lafdi bi'ainihi. Adapun nanti taukid secara lafdi itu adalah i'adatul lafdi bi'ainihi, kembalinya suatu lafadz dengan keadaan suatu lafadz tersebut. Ini gampangnya kalau digambarkan itu lafadznya sama. Au bimuradifihi, atau dengan muradifnya. Muradif itu adalah kalimat yang lafadznya itu beda, tapi dalam segi makna itu sama, itu muradif. Nah, mengapa kok i'adatul lafdi? Litaf'i ghaflatis sami', karena menolak lupanya si pendengar. Jadi fungsi dari taukid ini adalah litaf'i ghaflatis sami', agar si pendengar itu tidak lupa. Au li ajli takririhi wa isbatihi fi dhihnihi, ataupun juga bisa kalimat tersebut itu dapat isbat fi dhihnihi, dapat tertancap dalam hati si sami' atau. Nah, untuk contoh yang i'adatul lafdi bi'aini ini saya ada contoh sedikit. Nah, di sini ada contoh lafadz safaro kholidun. Safaro wis lunga sapa kholidun yo Khalid. Nah, di sini Khalid yang kedua ini adalah taukid. Mu'akadnya adalah Khalidun. Ini sama lafadznya karena contoh yang bi'aini, dengan keadaan, mengulang dengan keadaan. I'adatul lafdi bi'aini, sama lafadznya. Ini untuk yang contoh yang bi'aini. Di sini Khalidun terbaca rofa karena menjadi fa'il dari safaro. Nah, karena mu'akadnya itu rofa dengan tanda domah karena isim mufrad itu kalau rofa tandanya domah dan seterusnya. Nanti ada penjabaran laginya, saya cukup menjelaskan secara ringkasnya saja. Jadi yang ketika mu'akadnya itu rofa, maka taukidnya itu juga harus rofa, karena pengertian taukid tadi atau gitu tapi ulil mu'akkati fi raf'ihi wa nasbihi dan seterusnya, mengikut terhadap mu'akadnya. Ini mu'akadnya rofa, maka taukidnya juga rofa. Nah, untuk contoh yang bimuradif, ini ada contoh di kitabnya. Wa misalu i'adatu lafdi bimuradifihi. Adapun contoh taukid dengan muradifnya, contohnya ja'a laisun asadun. Ja'a wis teko opo laisun macan, asadun yo macan. Jadi di sini asadun, lafadz asadun ini adalah taukid dari
muakatnya, yaitu laisun. Laisun ini artinya macan, asadun juga macan. Ini murotif. Asadun murotif dari laisun. Nah, laisun ini terbaca rofa karena menjadi fa'il dari ja'a. Nah, karena muakkad dari taukid ini rofa, maka si taukid ini juga harus rofa. Makanya tadi ja'a laisun asadun. Asadun tandanya rofa, itu domah karena asadun ini adalah isim mufrad. Jadi tandanya adalah domah ketika rofa. Kemudian wal maknawiyu walladzi takallamu alaihi musannif. Adapun taukid secara maknawi itu seperti yang dijelaskan oleh beliau musannif. Ya, untuk taukid yang maknawi nanti itu menggunakan beberapa kalimat ya. Di sini oleh Mbah Musannif dijelaskan menggunakan an-nafsu atau al-ainu atau kullun atau ajma'u atau juga tawabi'u ajma'. Jadi bisa menggunakan lafaz-lafaz yang telah disebutkan ini. Ini untuk taukid yang maknawi. Nah, di sini ada contoh koma amrun nafsuhu. Koma wis ngadeg sapa amrun amr nafsuhu yo awak dhewene amr. Nah, di sini koma menjadi fi'il, kemudian amrun menjadi fa'il daripada koma, maka fa'il adalah rofa. Jadi amrun ini rofa. Kemudian nafsuhu. Nah, ini taukid yang maknawi menggunakan an-nafsu. Nah, karena tadi muakatnya yaitu amr ini adalah rofa, karena ini mufrad makanya ini domah. Tandanya domah. Maka taukidnya itu adalah rofa juga dengan tanda domah juga karena isi mufrad. Oke, itu taukid secara maknawi. Oke, jadi mungkin cukup sekian pembahasan tentang taukid. Mungkin nanti bisa kalian cari lagi tentang pembahasan taukid jika memang kurang paham dengan apa yang telah saya sampaikan. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.